Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, kakak mau cerita tentang hantu peneror keluarga Ruben Onsu. Tapi sebelum dimulai, yuk kita dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Kehidupan seorang artis memang tak selalu indah seperti yang terlihat. Sama juga yang dialami oleh seorang presenter dan pelawak kondang asal Indonesia, yakni Ruben Onsu. Belakangan, pemberitaan artis ini cukup sering bukan menceritakan kelucuannya, melainkan ada cerita mistis terkait Ruben Onsu sendiri. Bahkan, kejadian di luar nalar dan penuh janggal ini juga dialami oleh istri dan anaknya. Berbagai cara telah dilakukan Ruben Onsu untuk menghilangkan kejadian mistis yang dialami. Namun, energi tersebut masih begitu kuat terasa. Hal ini sempat membuat presenter itu sempat merasa putus asa. Ruben Onsu mengaku bingung apa yang diinginkan orang tersebut hingga membuatnya mengalami kejadian-kejadian di luar logika. Ruben mengaku tidak tega melihat keluarganya yang tidak tahu apa-apa harus mengalami kejadian tersebut. Bahkan Ruben sempat menulis pesan kegundahan hatinya melalui sosial media yang bertuliskan, "Kejadian demi kejadian masih kami lewati. Semua cara sudah kami coba, tapi masih terus kuat energi itu. Dan saya percaya kekuatan Tuhan lebih besar. Ya Tuhan, apa yang mereka mau dari kami? Berat ujian darimu kupasrahkan semua padamu. Aku hampir putus asa dan berat ketika melihat mereka yang tak tahu apa-apa harus mengalami hal ini. Harusnya biar aku saja yang mengalami gangguan itu." Begitu tulis Ruben Onsu di keterangan foto yang diunggahnya. Dalam pesan itu, meskipun nyaris putus asa, Ruben Onsu mengaku tidak berniat membalas. Ruben mencoba tetap kuat demi istri dan putrinya. Ia percaya perlindungan Tuhan akan menjaga keluarganya. Ruben Onsu pun terus berdoa agar dirinya diberi kekuatan menghadapi ini semua. Beberapa kejadian mistis yang dialami Ruben dan keluarganya, diantaranya Sarwenda, istri Ruben, suatu hari sempat mencium bau busuk dan bunyi-bunyian keras dari atas rumahnya. Namun, ia berpikir suara tersebut berasal dari tikus dan berencana untuk memasang jebakan tikus di rumahnya. Sedangkan bau busuk tersebut diduga Sarwenda berasal dari bangkai tikus yang terjepit di sela-sela dinding. Puncak kejadian tersebut, menurut Ruben, terjadi saat ia pulang kerja. Malam itu, sebelum beristirahat, Ruben Onsu memutuskan untuk mandi. Saat akan membasuh badannya, terlihat genangan merah membasahi lantai kamar mandi. Rupanya warna merah tersebut berasal dari darah yang keluar dari paha Ruben. Ruben Onsu mengaku darah yang keluar sangatlah banyak. Darah yang keluar seperti air yang mengalir dan tidak henti-henti. Akhirnya, Ruben Onsu meminta tolong istrinya yang tengah tertidur. Dirinya berteriak-teriak memanggil Sarwenda istrinya. Saat itu, Sarwenda menduga darah tersebut berasal dari luka di paha suaminya. Ia meminta Ruben untuk meneruskan mandi dan membasuh lukanya. Namun yang aneh adalah bahwa di tubuh Ruben tidak ada luka sedikit pun saat itu. Bahkan Ruben mengaku tak merasa perih saat terkena air. Ruben Onsu menyebut malam itu entah mengapa banyak sekali hal aneh yang terjadi, bagaikan puncak kejadian. Saat ia dan Sarwenda membersihkan darah tersebut, tiba-tiba ada sosok hitam besar keluar dari kamar mandi dan mau menuju Thalia, putri Ruben. Sosok tersebut menghampiri Thalia yang tengah tertidur. Ruben Onsu langsung berlari untuk melindungi anaknya. Ia memeluk Thalia hingga makhluk tersebut hilang. Awalnya, Ruben Onsu tidak percaya dan selalu berpikir positif bila mengalami kejadian di luar nalar. Pada akhirnya, Ruben Onsu memutuskan untuk berkonsultasi kepada pemuka agama. Selain itu, Ruben memiliki lampu yang ada dua. Waktu dia mematikan lampu kanan, ternyata lampu kiri menyala. Saat mencoba mematikan lampu kiri, yang kanan menyala. Kejadian itu terjadi lumayan lama, hingga akhirnya serangan pintu kembali terjadi. Thalia sang buah hati juga mengaku melihat ular besar sedang berada di kursi yang biasa digunakan untuk duduk Ruben. Anehnya, ular itu hanya bisa dilihat oleh Thalia, sedangkan Sarwenda istrinya tidak melihat apapun.
Namun kini sepertinya cerita mistis yang dialami oleh Ruben dan keluarganya sudah berangsur normal. Ruben mengatakan jika ada seorang yang mau menolong dirinya dan dia tidak mau dibayar uang, tapi diperbolehkan membawa apa yang sudah dia ambil di rumah itu. Nah, itu dia cerita tentang hantu peneror keluarga Ruben Onsu. Memang menyeramkan setelah tahu asal-usulnya. Dan benar atau tidaknya tergantung dari kalian masing-masing. Jika kalian suka, yuk kita dukung terus channel ini dan beritahu juga teman dan sahabatmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.